Oke, kita mulai. Silakan teman-teman yang ikut kuliah ini sesuai yang ada di e-learning ya. Kalau ada sesi sinkronus atau mania, silakan di on cam. Oke, langsung saja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan misalkan masih ada yang sakit atau enak badan, semoga segera diberikan kesehatan supaya nanti dapat mengikuti perkuliahan yang dimulai minggu-minggu ini sampai ke depannya berjalan dengan lancar dan dapat dipahami, mudah dipahami, sehingga nanti ke depannya dapat mengimplementasikannya. Oke, sebelumnya kita mulai perkuliahan hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Dipersilakan berdoa. Cukup. Untuk mata kuliah hari ini, mata kuliahnya apa, teman-teman? Keamanan informasi. Keamanan informasi. Oke, keamanan informasi. Oke, saya langsung share screen ya. Untuk kontrak kuliah, nggak perlu saya sampaikan ya. Karena untuk kontrak kuliah yang saya yang saya ajar, itu sama dengan mata kuliah yang lain di semester sebelumnya, teman-teman juga sudah mengikuti. Di e-learning juga sudah saya sampaikan untuk peta pembelajarannya. Jadi nanti ada 14 kali pertemuan. Di sana membahas tentang keamanan informasi dan juga ilmu-ilmu yang ada kaitannya dengan di cyber security. Ada 14 kali pertemuan. Kemudian untuk yang hari ini, sebenarnya sudah saya berikan materinya. Di sini ada folder materi, ada folder referensi. Nah, di folder materi itu ada 3 materi, dan di folder referensi juga ada beberapa file yang nanti bisa dipelajari. Kemudian, kenapa di folder materi itu ada 3 materi ya? Nah, jadi ini ya, di mata kuliah keamanan informasi ini, saya melakukan evaluasi dari tahun sebelumnya. Jadi kalau di tahun sebelumnya itu pengantar keamanan informasi itu saya jadikan satu topik. Nah, untuk yang di tahun ini itu saya gabung. Jadi saya gabung dengan yang kaitannya dengan etika hukum di Indonesia dan pada umumnya di luar juga ada. Kemudian nanti juga ada beberapa yang memang saya gabung di peta pembelajaran ini. Kenapa tujuannya? Tujuannya kenapa saya gabung adalah supaya lebih efektif dan efisien. Kemudian di sini ada 3 tugas. Nah, tugasnya itu bisa selalu ini, bisa berurutan dengan apa yang nanti akan kita pelajari. Nah, kemudian di sini ada seperti awareness, ada 2 topik ya. Nah, di situ ada phishing dan social engineering. Namun nanti pada kenyataannya mungkin nanti akan saya berikan materi di luar phishing dan social engineering itu, yang mana dia itu masih bisa dikatakan satu rangkaian. Jadi saling berkaitan. Kemudian di sini ada firewall, security, EDS, kemudian di sini ada tool assessment vulnerability, kemudian bagaimana kita mengamankan jaringan dari serangan DDoS, kemudian, nah di sini juga digabung audit keamanan informasi dengan data backup dan disaster recovery. Kalau di sebelumnya itu saya pisah, ini saya gabung. Kemudian di sini ada nanti ada scope steganography, kemudian ada ini bagaimana melakukan sniffing wireless atau hacking wireless, kemudian bagaimana implementasi dari digital forensik. Jadi ketika nanti ada serangan atau ada yang mencoba ingin membuat
sebuah kejahatan di dunia cyber, terutama di wireless, Wi-Fi. Nah, nanti didemokan juga bagaimana kita melacak apa yang terekam nanti dalam wireless tersebut, dalam Wi-Fi tersebut. Nah, kemudian tujuannya apa? Tujuan dari mata kuliah ini tentu saja yang pertama adalah kita mengetahui apa sih inti dari keamanan informasi itu sendiri. Kemudian nanti di sana juga dijelaskan berbagai jenis serangan cyber, kemudian bagaimana mitigasinya, dan juga dasar dari digital forensik. Jadi yang saya ajarkan di digital forensik di pertemuan terakhir itu sebenarnya masih berupa dasarnya saja. Jadi kalau nanti teman-teman dari yang akan kita pelajari di 14 topik tersebut, mungkin masih ada yang kulit-kulitnya, nanti kalau teman-teman tertarik bisa melakukan, bisa searching atau ngulik sendiri, atau mungkin nanti bisa tanya-tanya ke saya, juga tidak masalah. Karena nanti dari beberapa topik ini, sebenarnya dari 14 topik, ada 11 topik ya, karena ada tugas 3, itu sebenarnya ada yang bisa dijadikan sebagai tugas akhir atau skripsi. Seperti halnya kemarin si Doni yang sudah lulus, itu kemarin skripsinya di topik ini, Vulnerability Tool Assessment. Jadi melakukan pengukuran atau melakukan penilaian dari sebuah sistem, yaitu keamanannya bagaimana. Atau dalam hal ini adalah dia mengecek kerentanan atau yang mungkin menjadi sebuah bug itu. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum lanjut ke materi inti. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada langsung ke materi. Nanti teman-teman jangan lupa untuk mendownload materinya juga. Nah, di sini ada 3 yang saya bahas yang per PDF dulu saja. Karena yang ada di PPT itu sebenarnya ini lebih lengkap, tapi sudah saya rangkumkan ke PDF. Oke, saya akan kalau kita bicara tentang keamanan informasi, itu kita tidak akan lepas, saya mau ini dari bawah ya, kita tidak akan lepas dari yang namanya ini, gambar segitiga ini. Jadi ada confidentiality, kemudian integrity, dan availability. Jadi bagaimana dikatakan sebuah keamanan informasi atau data itu benar-benar aman, ya ini kita dicek ini available, berarti data itu selalu tersedia ketika kita membutuhkan, dan dia itu tidak ada campur tangan manapun. Kemudian ada integrity atau integritasnya, jadi integritasnya itu benar-benar terjaga. Kemudian ada confident, berarti kerahasiaan. Jadi data yang kita peroleh itu benar-benar yang data yang benar-benar rahasia. Nah, jadi keamanan informasi itu juga tidak akan lepas dari namanya privasi. Teman-teman pasti juga memiliki privasi. Teman-teman yang satu dengan yang lain tentu saja privasinya dimungkinkan ada perbedaan. Misalkan gini, ada yang menganggap, misalkan si A. Si A itu menganggap riwayat penyakit adalah sebuah privasi. Ada juga si B. Si B itu menganggap riwayat penyakit bukan sebuah privasi. Nah, kenapa ada perbedaan-perbedaan ini? Makanya kemudian ada yang namanya etika atau hukum. Nah, ini nanti akan dibahas mungkin nanti setelah ini akan kita bahas. Saya bahasnya dari bawah ya. Nah, sebelum lanjut, di slide ketiga tadi disampaikan, nah di sini. Keamanan informasi itu tidak akan lepas dari yang namanya dengan data dan informasi. Teman-teman tahu nggak perbedaannya data dan informasi itu? Apakah ada yang tahu?
Data itu apa, informasi itu apa. Izin menjawab, Pak. Silakan Mbak Irda Arifatul. Kalau informasi itu kumpulan data-data. Sedangkan data itu eh, hal terkecil dari suatu informasi. Ada yang mau menambahkan? Izin menambahkan, Pak. Silakan Mbak Uktia. Untuk data itu sebuah kumpulan dari fakta-fakta, kemudian dikumpulkan menjadi sebuah informasi. Udah gitu Mbak. Ada lagi? Oke, silakan teman-teman kalau ada yang mau berpendapat lagi, apa sih perbedaan antara data dan informasi? Ya ada ya. Oke, sebentar. Saya akan memberikan contoh. Oke, sambil menunggu loading. Jadi secara singkat, perbedaan antara data dan informasi adalah kalau data seperti ini benar seperti yang dikatakan oleh Mbak Odia tadi, dia itu merupakan sekumpulan data. Sekumpulan data yang bagaimana? Sekumpulan fakta. Sekumpulan fakta yang bagaimana? Fakta ini bisa berupa teks, bisa berupa angka. Buka file aja. Ya. Jadi data itu adalah sebuah kumpulan fakta yang mana dia itu masih belum bisa didefinisikan, belum bisa dibaca sebagai wawasan yang jelas. Karena dia masih berupa teks, misalkan masih berupa angka, dan sebagainya. Jadi misalkan ada tabel, nah, tabel itu ada isiannya macam-macam, itu bisa dikatakan sebuah data. Nah, bagaimana dengan informasi? Informasi adalah sekumpulan data tadi yang telah diolah. Yang telah diolah yang bagaimana? Yang telah diolah menjadi sebuah visual atau infografis. Maka itu bisa dikatakan sebagai informasi. Jadi bisa dikatakan ketika ada misalkan karyawan di suatu bank, dia itu mendapatkan tabel yang berisi nama, NIM, ITK, maka itu merupakan data yang tidak bermanfaat bagi karyawan di bank tadi. Karena apa? Karena dia tidak berisi informasi yang dibutuhkan oleh karyawan bank. Berbeda halnya dengan misalkan karyawan bank tadi mendapatkan data atau tabel yang berisi nama, kemudian gajinya berapa, kemudian ada identitas misalkan nomor kontak atau email, maka itu menjadi sebuah informasi. Karena apa? Karena data-data tadi itu akan berguna bagi karyawan bank tadi misalkan untuk menawarkan berbagai produknya. Nah, itu merupakan perbedaan antara data dan informasi. Saya akan share ulang dulu bentar. Nah, ini masih merupakan data, bukan merupakan informasi. Karena apa? Karena ketika kita melihat seperti ini, kita masih belum paham ini sebenarnya apa. Atau kalaupun kita ingin menjadi lebih paham lagi, dia harus diolah dulu. Nah, kalau ini kita jadikan sebuah grafik atau kita memanfaatkan pivot aja ya. Pivotnya masih susah di ini ya. Kita buat
grafik aja kayak gitu. Nah, kalau misalkan sudah diubah menjadi seperti ini kan, berarti dia itu sudah menjadi sebuah informasi. Jadi bedanya antara data dan informasi adalah kalau data dia itu bisa berupa tabel yang mana di sana ada angka-angka atau teks itu. Tapi kalau informasi itu yang sudah dibuat infografisnya atau visualnya. Visualnya itu sudah ada. Maka itu bisa dikatakan sebuah informasi. Ini perbedaan antara data dan informasi. Oke, saya lanjutkan ke materi yang tadi. Nah, kemudian dari adanya data dan informasi tadi bisa dijadikan sebuah sumber pengetahuan atau sumber knowledge ya. Nah, untuk apa knowledge tersebut? Maka bisa digunakan sebagai keputusan. Jadi seorang manajer misalkan, seorang manajer itu ketika mendapatkan informasi dari stafnya, maka dia itu bisa mengambil keputusan. Oh ini misalkan tahun ini penjualannya menurun, maka dapat diambil keputusan silakan besok untuk melakukan ini memperbanyak iklannya lagi atau memperbanyak bagaimana caranya supaya jualan kita nanti naik lagi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian mengapa kita kok perlu mempelajari keamanan informasi? Seperti yang tadi ya, bahwasanya sekarang itu sudah eranya data. Kemudian semakin berkembangnya teknologi, kita semakin mengenal yang namanya cloud computing, kemudian big data, IoT, dan sebagainya, termasuk yang namanya sosmed. Yang mana sosmed itu sebenarnya adalah bisa dikatakan sumber data. Kenapa bisa dikatakan sumber data? Nanti silakan teman-teman kalau tertarik misalkan. Ini juga nanti bisa dijadikan sebuah topik penelitian. Misalkan adalah sentimen analisis terhadap Twitter. Nanti Twitternya tinggal digali aja Twitter yang begini. Kemudian misalkan gini, deteksi kecurangan dalam transaksi NFT misalkan. Nah itu bisa juga. Atau bisa misalkan yang sekarang lagi tren misalkan ASIC token. Nah, itu kan juga ada ini ya, kecurangan di sana. Jadi deteksi kecurangan atau deteksi fraud dari sosial media itu bisa. Nah, datanya dari mana ya? Datanya dari sosial media. Karena yang saya katakan tadi, data itu tidak melulu angka, bisa teks, bisa gambar. Yang mana dari masing-masing data tadi bisa diolah lagi menjadi sebuah informasi, nanti tinggal disesuaikan aja. Nanti olahnya pakai mana? Pakai apa? Bisa mengolahnya itu menggunakan bantuan big data, karena big data itu datanya yang sangat besar, kemudian komputasi kita tidak memungkinkan, misalkan, kemudian nanti bisa menggunakan teknologi lainnya, misalkan cloud computing. Jadi nanti saling berkaitan. Makanya karena sekarang eranya data, kemudian sekarang eranya semuanya serba teknologi, maka keamanan informasi itu tidak akan lepas dari hal tersebut. Nah, ini latar belakangnya, walaupun mungkin tadi di awal juga sudah saya berikan penjelasan sedemikian rupa, ini ada beberapa teksnya yang mungkin nanti juga bisa dijadikan sebuah rujukan supaya lebih mudah memahami. Sebentar.
Oke, halo teman-teman, masih ada di sana? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Oke, apa yang saya utarakan tadi mudah dipahami nggak? Mudah, Pak. Oke, Alhamdulillah. Bisa, Pak. oke. Ini latar belakangnya. Masalah keamanan menjadi aspek penting dalam sebuah manajemen sistem informasi. Nah, tetapi ini yang menjadi problemnya. Masalah keamanan ini masih kurang diperhatikan. Karena apa? Ya, seperti halnya gini. Seseorang itu tidak akan mempedulikan yang dia, jadi seseorang itu tidak akan mempedulikan sesuatu bila mana dia itu belum terjadi. Nah, ini kan kemarin sejak di pandemi COVID ini kan mulai banyak serangan-serangan itu. Nah, makanya untuk keamanan informasi ini mungkin untuk saat ini sudah semakin aware, sudah semakin peduli, yang sudah semakin melek bagaimana saya mengamankan data ini supaya tidak bocor dan sebagainya. Karena apa? Karena ini ketika kita mengimplementasikan keamanan, itu nanti juga akan berbanding terbalik dengan kenyamanan. Contohnya gini. Contohnya adalah misalkan teman-teman ke mall, itu kan kalau parkir melalui pintu itu ya, pintu gate yang otomatis itu. Nah, itu kan dari sisi keamanannya bisa dikatakan lebih aman. Tapi nyaman nggak? Enggak ya. Misalkan nanti harus antri atau harus berhenti dulu, itu kan otomatis akan mengurangi kenyamanan berkendara. Tapi itu dari sisi keamanannya akan lebih aman. Jadi gitu maksudnya. Sisi keamanan itu akan berbanding terbalik dengan sisi kenyamanan. Itu juga menjadi faktor kenapa kok keamanan itu masih kurang dipedulikan. Selain tadi, karena saya belum kejadian ini ya saya nggak usah menghiraukan itu. Karena ini juga lagi-lagi kembali ke investasi. Ketika kita ingin berusaha lebih aman lagi ya bisa harus ada investasi lebih. Misalkan investasi ke SDM-nya juga, investasi ke infrastruktur juga, dan sebagainya. Padahal itu kalau ingin ditelisik lebih dalam lagi, misalnya gini, sekarang kita mungkin nggak kebobolan, tapi kita sudah menginvestasikan misalkan beberapa juta misalkan. Ketika nanti di kemudian hari, kemudian ternyata si B tadi dia masih tidak menghiraukan, dia tidak memberikan keamanan. Nah, karena kejadian tersebut, si B ini ketika kejadian ternyata harus menanggung kerugian yang sangat banyak. Dan si A tadi, karena sudah mengamankan, ketika ada hal serupa, si A tadi ya masih nyaman-nyaman saja. Karena dia sudah menerapkan keamanannya. Jadi di sini bisa dikatakan, ini, yang namanya keamanan informasi itu, dia itu akan berimpact, dia itu akan berimplikasi, benar nggak ini kejadian atau enggak ya, ketika ada kasus. Misal, sama juga seperti halnya ketika orang kemalingan atau rumahnya kebobolan, itu kan juga sama. Dia itu akan merasakan akibatnya ya ketika sudah kemalingan. Kalau belum kemalingan ya dia tidak akan merasakan. Jadi seperti itu ya. Sama antara di dunia maya dan di dunia nyata. Nah, untuk saat ini di Indonesia itu kan sudah sering digaungkan dengan yang namanya era industri 4.0 ya. Nah, kalau di luar negeri sana itu sudah banyak yang menggaungkan istilahnya society atau 5.0. Jadi walaupun itu masih digaungkan di dunia luar, sebenarnya itu di Indonesia juga sudah mulai dirasakan. Contohnya apa? Contohnya sekarang semuanya itu sudah connect ke berbagai sosmed, connect ke berbagai internet. Jadi semuanya itu memang saling terhubung dan di sekitar kita itu pasti akan mendapatkan informasi.
Informasinya dari mana? Informasinya dari data tadi. Jadi ada contohkan tadi. Bisa juga dari sebuah penelitian untuk melakukan deteksi kecurangan atau fraud dari sebuah NFT atau fintech atau blockchain atau Ethereum, itu bisa dijadikan sebuah penelitian. Nanti untuk materi ini juga bisa di-download lagi, bisa dibaca-baca lagi. Kalau ada yang masih kurang paham bisa ditanyakan. Kemudian di sini yang namanya keamanan informasi itu nanti tidak akan lepas dari namanya ruang siber. Ruang siber itu apa? Kalau menurut George ini adalah sebagai new public space. Kemudian kalau di dalam bahasa Indonesia bisa dikatakan sesuatu yang umum atau yang sifatnya pribadi, antar budaya dan antar bahasa, hingga pada publik yang terkontrol atau yang bebas. Nah, di sini kan ada pernyataan ini, publik yang terkontrol atau bebas. Nah, ini nanti yang membuat peraturan adalah dari etikanya. Kalau di dunia luar, itu ada yang namanya GDPR. Nanti kita pelajari juga sedikit. Kalau di kita itu ada PDP. Nanti silakan dicari aja, PDP itu apa. Kemudian di sini ada ancaman-ancaman cyber. Ketika tadi kita sudah menggunakan ruang cyber, ya maka di cyber itu juga ada ancaman-ancamannya. Antaranya ini, cyber espionage, kemudian warfare, cybercrime, teroris, dan sebagainya. Nah, kemudian pelaku ancaman cyber itu sebenarnya bisa dikategorikan menjadi 3 bagian. 3 bagian ini diantaranya adalah aktor, kemudian vulnerability, kemudian motivasi. Nah, motivasi ini yang paling besar itu adalah dari sisi finansial. Ya, karena apa ya? Karena kembali lagi, di dunia nyata pun sebenarnya juga demikian. Yang namanya berhubungan dengan finansial pasti akan ada ancaman-ancamannya. Misalkan dimaling, dirampok, dan sebagainya. Sebenarnya apa yang terjadi di dunia maya itu juga sama yang terjadi di dunia nyata. Hanya saja medianya yang berbeda. Kemudian aktornya itu bisa siapa? Aktornya itu bisa pribadi, kemudian bisa organisasi, ataupun pemerintah. Pemerintah itu apa? Misalkan sekarang kan juga, mungkin teman-teman juga sering mendengar ya. Misalnya ada nih, perang dunia ketiga besok bukan lagi menggunakan perang fisik, tapi menggunakan perang digital. Kemudian ada organisasi. Ya, organisasi nah ini macam-macam. Misalnya teman-teman juga pasti sering mendengar ini ya. Istilahnya adalah ini, preman atau gangster atau penyanyi. Itu juga ada di dunia. Kemudian ada yang dari person. Kalau person ini kebanyakan karena mungkin karena baru belajar, atau yang sering dikatakan adalah script kiddis. Script kiddis itu yang bagian mana? Nanti silakan teman-teman bisa kepo lagi. Script kiddis itu apa? Nah, ini tadi sudah ya, sudah saya jelaskan lagi. Oke, sebentar Kak, izin minum dulu. Oke, lanjut. Ini yang saya sampaikan tadi ya. Sumber informasi itu bisa dari manapun, diantaranya adalah sosmed.
Jadi ini apa ya? Banyak orang melakukan profiling itu juga melalui sosmed. Profiling itu apa? Profiling adalah suatu cara kita mengetahui identitas dari seseorang. Misalkan orang kan ini ya, kadang suka ada sesuatu di sosmednya. Kadang dia itu mungkin nggak peduli, nggak care, ataupun mungkin lupa, kemudian nggak sengaja dia itu mengupload yang ada identitas pribadinya. Itu sangat berbahaya. Makanya sumber informasi ini yang saya tunjukkan di sini adalah dari sosmed. Ini tadi sudah tujuannya jelas dari tiga ini. Nah, sehingga dapat disimpulkan ini ya, cyber security adalah bagian dari keamanan informasi. Karena cyber security berhubungan dengan ancaman yang akan datang dari jaringan informasi global seperti internet. Kemudian keamanan informasi itu berhubungan dengan semua proteksi terhadap informasi. Nah, informasi ini banyak. Kita kan sekarang sudah sangat tergantung dengan teknologi. Nah, dari masing-masing teknologi itu bagaimana kita mengamankannya. Itu ada beberapa hal yang harus dilalui, termasuk juga aplikasi atau sosial media lainnya yang perlu kita amankan. Supaya apa? Ya, supaya kita tadi terhindar dari yang namanya serangan cyber yang bersumber dari sosmed. Jangan sampai kita ini nggak peduli, nggak care, kemudian kita melakukan apapun di sosmed itu tanpa perhitungan. Itu sangat berbahaya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu dari teman-teman? Sebelum saya lanjutkan ke yang etika dan hukum. Nggak ada ya? Izin bertanya, Oke, silakan. Bapak izin bertanya, kira-kira hal paling sederhana apa yang dapat kita lakukan untuk mengamankan informasi? Maksudnya kan sekarang tuh ada kebocoran informasi gitu yang di sosial media. Itu langkah sederhana yang dapat kita lakukan itu seperti apa ya, Bapak? Oke, makasih Mbak atas pertanyaannya. Untuk langkah sederhana, ketika kita itu, ini untuk pribadi dulu ya, adalah kita jangan ketika kita menggunakan sosmed atau apapun itu, ketika kita ingin share yang ada identitas kita, maka kita harus benar-benar memperhitungkan matang-matang. Misalkan saya ingin share KTA saya ke orang lain, itu menurut teman-teman bagus tahu ini penting atau enggak? Kira-kira nanti bisa disalahgunakan atau enggak? Jadi kembali lagi ke teman-teman juga. Ini benar-benar privasi bagi saya, ini benar-benar penting bagi saya atau enggak. Jadi pada intinya jangan sampai kita menyebarkan informasi pribadi kita kepada orang lain, walaupun itu adalah kepada sahabat kita. Karena ini kita nggak tahu sahabat kita itu dia itu dapat ancaman nggak atau dapat tekanan nggak dari pihak lain. Karena yang namanya social engineering ini yang sangat berbahaya. Kita sudah, nggak mungkin sahabat saya itu akan melakukan demikian. Ternyata nggak tahunya di belakangnya sahabat tadi mendapat tekanan dari orang lain. Misalkan, saya lagi ada kasus nih dengan si X, kan tolong dong mintain datanya, kan kamu teman dekatnya. Nah ini kan bisa saja terjadi. Jadi benar-benar nih, harus benar-benar diperhitungkan matang-matang. Ini masalahnya nanti akan berurusan panjang yang saya contohkan tadi. Dan ini yang
paling banyak terjadi, kejahatan cyber paling banyak terjadi dan paling mudah dilakukan. Karena dia memanfaatkan dari sisi emosional dan psikologis seseorang. Jadi langkah sederhananya adalah dipikirkan matang-matang apa yang ingin kita share. Seperti itu Mbak Burabes. Ada lagi? Silakan kalau ada lagi yang mau bertanya, silakan langsung di-unmute aja. Ya Pak, izin bertanya Pak. Itu di kolom chat Pak, izin bertanya, saya Gunawan. Bagaimana cara menjaga keamanan sistem informasi dan menangani ancaman-ancaman keamanan dalam sistem informasi baik ancaman aktif maupun pasif? Itu gimana ya Pak? Oke, makasih Mas Gunawan. Jadi ketika kita ingin mengamankan informasi ini dari berbagai ancaman, baik yang aktif maupun pasif, sebenarnya paling konkret adalah ketika kita menggunakan sebuah teknologi algoritma. Di sana kan ada pengaturan default-nya. Nah, jangan sampai ketika kita sudah membuat atau launching sebuah aplikasi yang kita gunakan nantinya, atau yang ingin kita publish ke internet, itu settingan default-nya silakan diubah. Jangan sampai sama dengan default pada umumnya. Karena itu nanti akan mudah terlacak. Misalkan gini, teman-teman ketika menginstal, misalkan ini ya, misalkan basis data aja. Basis data itu kan default-nya untuk database atau untuk webnya, ini untuk webnya dulu aja ya. Untuk web itu kan biasanya ada di htdoc atau ada di www. Nah, supaya lebih aman bagaimana? Ya silakan itu dimodifikasi. Dimodifikasi supaya letaknya tidak lagi di sana. Jadi nanti ketika ada serangan, dia itu si attacker-nya tidak akan mudah menemukan invasinya karena sudah diganti default. Itu langkah sederhananya. Seperti itu Mas Gunawan. Baik Pak, makasih Pak. Oke, ini sekalian yang ada di kolom chat dari Wildan Sabila Rusdi. Saya pernah kena spam verifikasi. Nah, itu datanya bocor atau kena cyber. Kalau yang ditanyakan Mas Wildan ini, kemungkinan adalah karena itu datanya sudah bocor. Bukan karena terkena serangan. Ya, bocor itu juga termasuk serangan cyber juga. Bocor ini juga bisa ada dua kemungkinan. Data itu benar-benar didapatkan dari sebuah instansi atau data yang karena diacak, dirandom. Karena ini juga ini ya, saya juga sebenarnya dilema juga. Dilemanya kenapa? Dilemanya adalah satu sisi saya adalah seorang yang berkecimpung di digital forensik. Di sisi lain, saya sebenarnya juga praktisi di internet marketing. Nah, di internet marketing itu ada salah satu cara tadi, bagaimana kita melakukan SMS atau iklan atau WA atau istilahnya blasting itu ke nomor yang dari ring 1 sampai 100 itu bisa nomor akhirannya. Nah itu kan sebenarnya sudah bertolak belakang dari yang di digital forensik. Nah ini sebenarnya yang jadi dilema saya.
Dan ini juga pernah saya sampaikan, malah dulu mau disuruh untuk membuka webinar supaya nanti di sana juga banyak yang mendengar, kemudian di sana juga timbul diskusi-diskusi. Ya, jadi ini emang ini seperti halnya pisau. Pisau itu kan ada dua sisi, tergantung penggunanya. Penggunanya mau menggunakan yang seperti apa. Apakah digunakan untuk yang baik-baik atau untuk digunakan yang selu-selu saja, legal-legal, atau yang santai-santai saja, atau yang bisa digunakan secara brutal. Nah, itu kan tergantung ke pengguna. Oke, silakan kalau ada lagi. Saya ingin bertanya, gimana sih Kak cara kita tahu kalau di tas yang kita gunakan itu aman? Maksudnya, Mbak Ica, halo Mbak Ica. ya Kak, Itu ada suara yang bocor dari mana? gimana Kak? Suara yang bocor dari mana? Kadang kan Suaranya, Cak. Suaranya. beberapa link yang berbahaya gitu kan Pak. Nah, cara kita tahu kalau device yang kita gunakan itu aman, misal kita nggak sengaja atau lupa pernah klik link yang berbahaya gitu. Terus cara kita tahu device kita masih aman atau enggak itu gimana ya Pak? Oke, ini saya tangkap pertanyaannya dulu ya. Yang ditanyakan Mbak Ica mungkin ini ya. Setelah mengunjungi beberapa link, kemudian bagaimana kita mengetahui apakah link yang kita gunakan, yang kita daftar itu benar-benar aman, asli atau enggak. Itu yang Mbak Ica ya? Mungkin bukan linknya Pak, mungkin Kak, misal HP kita tuh ya itu juga kita cuman Mbak Ica, suaranya ini bocor dengan backsound-nya. Bisa ditulis di chat, Mbak. baik Pak. Mungkin itu cara untuk Pak, biar enggak kena phishing gitu loh Pak. Pertanyaannya. Oke, mungkin sambil saya menunggu pertanyaannya Mbak Ica, saya menjawab pertanyaannya Mas Yidan. Misalkan nanti berbeda ya, nanti akan saya jawab lagi pertanyaan Mbak Ica. Yang pertanyaan yang ditanyakan Mas Yidan tadi adalah bagaimana kita terhindar dari phishing. Sebenarnya ini ada di materi nanti ya, di pertemuan berikutnya, tapi saya jawab singkat nggak masalah. Sebenarnya phishing itu mudah dikenali. Yang pertama adalah dari TLD domainnya. TLD domainnya artinya dia itu ekstensi domainnya. Kalau yang terkenal itu kan ada .com, kemudian ada .net, ada .org, dan seterusnya. Kalau di pemerintahan kan ada .or.id. Kalau di kampus kan ada .ac.id. Nah, misalkan teman-teman dapat sebuah misalkan pesan phishing yang di mana di sana itu ada link, seharusnya dia itu misalkan pemerintah kok linknya .com, maka itu tidak mungkin, selalu aja diabaikan. Karena yang namanya pemerintah pasti akan menggunakan .org.id. Misalkan dia itu dari sebuah e-commerce, misalkan Shopee ya, saya sebutnya. Shopee kan pasti sudah jelas, shopee.com atau Shopee yang lain, kan ada yang di luar negeri itu, shopee.nb juga ada. Maka dipastikan linknya atau alamatnya itu sudah benar-benar sesuai atau enggak. Atau misalkan tadi menggunakan short link, kan sekarang juga banyak short link ya. Ada yang dash.id, kemudian ada bit.ly, kemudian ada Google dan sebagainya. Nah, kalau dikirimi dari short link, maka bisa dicek melalui virus total. Jadi kita buka virus total dulu, kemudian masukkan linknya, kemudian di sana akan dianalisis oleh virus total. Apakah link tersebut berisi
malware, trojan, atau dia merupakan phishing, nanti bisa terdeteksi. Tapi kalau dia itu sudah short, ini ya, sudah URL yang panjang, kita perhatikan aja nama domainnya. Oh, ternyata .org atau .pjz atau yang lain-lain yang masih ini ya, masih terdengar asing di telinga kita, maka itu bisa dipastikan adalah sebuah phishing. Seperti itu Mas Yuda. Nanti untuk selengkapnya kita akan pelajari di pertemuan berikutnya. Nanti ada sesi sendiri terkait dengan security awareness dan juga phishing. Baik Pak, terima kasih. Oke, sebentar saya akan cek di kolom chat. Oke, pertanyaan dari Mbak Rani. Apa yang akan terjadi jika keamanan situs web tidak cukup baik? Yang paling mudah dijawab adalah bisa terkena serangan cyber dengan mudah. Misalkan nanti dilakukan serangan DDoS, bahkan nanti webnya bisa down. Itu yang paling mudah. Atau kalau enggak nanti bisa dilakukan device. Device ini webnya diubah tampilannya. Itu kan yang paling sering terjadi di Indonesia. Kemudian Mbak Berabas, bagaimana tindakan yang harus kita lakukan bila kita tanpa sengaja melihat sesuatu link yang mencurigakan. Ya ini langsung dilakukan scanning dengan antivirus saja. Atau kalau tanpa sengaja juga sudah melakukan registrasi, langsung diubah passwordnya. Kemudian dari Mbak Siti, saya juga pernah di spam, kira-kira nah ini yang ditanyakan Mbak Siti Nurhalimah, karena ya seperti itu, ada seorang marketer itu yang ini ya, orang yang kerjanya di dunia marketing. Ya itu emang ada seperti ini. Jadi dia itu emang brutal ini, dia melakukan segala cara supaya digubris. Nah, kalau dilakukan seperti ini, jangan dihiraukan. Maksudnya dihiraukan aja, nggak usah digubris. Apalagi kalau kita benar-benar tidak berhubungan dengan aplikasi tersebut. Misalkan kita tidak pernah mendaftar di sana dan sebagainya, ataupun kita tidak pernah merequest apapun, maka kita jangan sampai memberikan OTP supaya lebih aman. Kemudian yang dikatakan Mbak Ica tadi, cara mengetahui apakah device kita masih aman bagaimana. Kemudian kadang kita juga lupa pernah klik link apa saja, terus apa link itu berbahaya atau enggak. Ini jawabannya Mbak Ica mungkin sudah terjawab tadi ya di Mas Widan, mungkin tambahan saja, apakah device yang kita gunakan open atau enggak, maka itu jawabannya sama dengan yang kita terima beratas tadi, dilakukan scanning antivirus. Nah, jadi di sini teman-teman juga bisa menggunakan antivirus yang berbayar, mungkin karena kita masih eman misalnya itu ya, pakai yang trial dulu. Kan yang berbayar itu kan ada trialnya tujuan. Nah, itu kalau ingin bagus setelah trial ya kita langganan aja. Kenapa? Sebenarnya juga nggak begitu mahal kita langganan antivirus di website itu. Seperti itu Mbak Ica. Oke, silakan kalau ada lagi. Oke, kalau sudah nggak ada, sekarang saya akan share screen lagi. Oke,
Karena untuk etika dan hukum yang ada di Indonesia, itu dasarnya sudah ada di UU ITE. Ini sudah saya share undang-undangnya juga ke internet di referensi. Sebenarnya ini yang sama. Jika kita bicara keamanan, tidak akan terlepas dari namanya CIA, Confidentiality, Availability. Nah, kenapa kita memerlukan yang namanya hukum atau etika? Ya, karena tadi ketika tidak adanya hukum atau etika, maka tidak akan ada peraturan atau mungkin bisa dikatakan orang itu akan bebas semaunya. Nah, makanya perlu aturan supaya bisa ada standarnya. Misalkan tadi, si A menganggap misalkan riwayat penyakit bukanlah privasi. Kemudian si B menganggap itu sebuah privasi. Nah, itu diatur. Apa sih privasi itu nanti ada di UU ITE, akan dibaca. Di sini juga sudah diterangkan, nanti akan dibaca juga ya. Etika juga. Nah, ini yang terjadi di luar negeri, namanya GDPR. General Data Protection Regulation. Kalau di Indonesia ada yang namanya PDP. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi, apakah ini merupakan privasi atau enggak, itu diatur semuanya. Kemudian sanksinya bagaimana? Sanksinya kalau di luar negeri ya seperti ini, besar. Kemudian kalau di luar negeri, terutama di Amerika Serikat, itu terkait dengan security awareness-nya sudah lumayan tinggi, sudah di atas 70%. Itu sudah ada penelitiannya. Tapi kalau di Indonesia, security awareness di kita itu masih sangat-sangat kurang. Sehingga di sini juga wajar, misalkan terus ini ya, kejahatan cyber ataupun korban di kita itu juga banyak. Itu juga karena kembali lagi ke security awareness yang ada di kita sendiri. Ini terkait dengan etika nanti bisa dibaca-baca lagi undang-undangnya seperti apa, supaya teman-teman nanti juga ini ketika berinternet itu benar-benar aman dan nyaman. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, saya buka pertanyaan lagi 5 menit. Kalau ada yang mau bertanya. Karena sebentar lagi ini saya harus menyiapkan ruangan untuk nanti ada pelepasan MBKM. Jangan lupa kalau ada acara. Oke, silakan kalau ada yang bertanya, saya tunggu sampai 11.35. Nggak ada ya? Oke, dan kalau nggak ada, kita cukupkan pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pelajari kembali materinya. Jika masih ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan kembali ke saya. Nanti melalui WA atau di pertemuan berikutnya. Karena untuk yang hari ini, saya lupa menyediakan forum di email. Oke, mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.